nggak usah jauh-jauh deh perbandingan sama ASN atau misalnya civil servant-nya negara-negara maju, oke lah jauh gitu kan. Kita bandingin sama negara tetangga kita aja deh, ASEAN gitu, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura deket sih, tapi memang secara ekonomi juga sangat cukup berbeda gitu kan. Nah, apa yang bisa dibandingkan dari sisi mungkin dari sisi whole ekonominya, kemudian juga dari sisi gaji ASN-nya juga gitu kan. Tadi kan disebutin tuh angka-angkanya gitu. Apa poin yang menarik yang dari Mas Lucky bisa sampaikan? Ya, beberapa negara mungkin gaji ASN-nya ya tidak terlalu jauh berbeda dengan upah minimum negaranya ya. Cuman hanya ada beberapa negara yang memang cukup besar, contohnya Filipina. Kemudian tadi belum disebutkan ya, Timor Leste itu cukup besar juga lah untuk gaji para pejabat. Oh iya, untuk pejabat atau untuk ASN ya? Untuk pejabat, di sini untuk pejabat. Dan yang menariknya dari dua negara yang gajinya cukup besar itu baru-baru ini memang lagi panas juga, muncul demonstrasi besar seperti di Indonesia gitu. Bisa dibilang nih kayaknya nular nih dari Indonesia isu nih. Ketimpangannya ya. Betul. Misalkan katakanlah di Timor Leste yang panas ya. Ini terkait dengan gaya hidup pejabatnya, gaji besar pejabatnya, apalagi baru-baru ini di-trigger juga dengan rencana mobil dinas baru untuk anggota DPR-nya. Jadi hal-hal seperti ini memang cukup sensitif ya pembicaraan gaji. Terus di Filipina dengan gaji pejabat yang besar, muncul pertanyaan terkait korupsi penanganan bencana alam. Jadi tetangga-tetangga Indonesia pun saat ini tengah menyorot isu soal gaji, pendapatan pejabat, ketimpangan dengan masyarakat, gaya hidup pejabat. Jadi hal ini memang cukup sensitif dan bisa memicu gelombang protes yang cukup besar ya. Untuk Indonesia mungkin dalam 2 minggu terakhir ya, 2-3 minggu terakhir, dipicu oleh saat itu rencana tunjangan perumahan untuk DPR yang termasuk pejabat negara di situ. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu dirumuskan secara lebih sensitif lagi lah, karena memang kalau terjadi salah langkah ataupun kenaikan gajinya ternyata tidak sebanding dengan kinerja yang diberikan, tentunya ini memang bisa memicu protes-protes lanjutan ya, yang tentunya kalau berlangsung terus-menerus nggak baik juga sih. Ini entah kenapa kejadiannya bersamaan dalam waktu yang cukup berdekatan begitu ya. Tapi tadi ketika kita rangkum whole isunya kan tadi masalahnya ketimpangan gitu kan. Kenapa kok bisa rakyatnya gaji minimalnya sekian gitu kan, tapi pejabatnya gaji minimalnya sekian gitu. Udah gitu flexing lagi kan. Ya. Tentu itu pasti menjadi sorotan ya, apalagi kalau misalnya saat ini juga ada wacana kenaikan lagi ke depannya, memang perlu ditinjau bersama. Nah, ada kekhawatirankah Mas Iqbal kalau misalnya betul-betul tadi nanti misalnya untuk pejabat dinaikkan gitu di tengah kondisi saat ini? Ya, kalau saya sih sepakat ya, untuk pejabat negara saya rasa tidak perlu dulu ya, karena kan kemarin pun DPR juga sudah mengubah itu ya, semua kenaikan tunjangan dan gaji, walaupun angkanya kan tetap gede juga, 69 jutaan kalau tidak salah. Dan ini karena tadi peraturannya udah berlaku dari Juni 2025, artinya masih ada ruang kan untuk perubahan. Kalau untuk ASN yang lain, saya rasa katakanlah misalkan baru berlaku nanti bulan Oktober atau November, tentunya ini akan signifikan ya untuk mendongkrak konsumsi masyarakat sih, terutama karena berdasarkan pengalaman kita tahu bahwa PNS ini kan juga konsumsinya juga besar ya. Dan ya paling efeknya kalau semua pada belanja, paling antisipasinya kan inflasinya aja. Karena kan pasti akan ada peningkatan kebutuhan barang ya. Itu nanti masalah produksi, distribusi, itu yang perlu diantisipasi. Tapi kalau untuk penyuluh, saya tadi meng-highlight ya ketika membaca penyuluh, saya teringat Presiden Prabowo kan prioritasnya di swasembada pangan, itu kan peran penyuluh pertanian juga sangat penting di situ. Jadi ini pasti, dan tentunya ya para guru dan tenaga kesehatan itu sih. Oke, ini menarik ya, karena tadi balik lagi kalau misalnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat ASN gitu kan, dan juga masyarakat yang tentunya membutuhkan untuk semakin bisa mempertipis ya gap yang cukup jauh begitu, dan semoga ini juga bisa membuat boosting ya kepada perekonomian kita pada
Ya pemirsa, kini kita ke deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan. Dalam Hot News, kita ke informasi yang pertama pemirsa, ada Presiden Prabowo yang naikkan gaji ASN guru dan juga TNI Polri. Presiden Prabowo Subianto mengubah fokus 8 program hasil terbaik cepat dalam rencana kerja pemerintah atau RKP 2025. Salah satu yang menjadi fokus adalah menaikkan gaji ASN mulai dari guru hingga pejabat negara. Hal ini tertuang dalam nomor 79 tahun 2025 tentang pemutahiran rencana kerja pemerintah 2025 yang ditetapkan pada 30 Juni 2025. Blade ini merupakan perubahan dari Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2025 yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang nomor 62 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Tujuannya untuk pemutakhiran narasi matriks pembangunan yang memuat sasaran pembangunan nasional 2025, program nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas dengan penjabaran sasaran indikator target, serta alokasi pendanaan. Beberapa perubahannya antara lain memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Lalu menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten hingga menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta TNI Polri dan pejabat negara. Kini kita ke informasi terpopuler selanjutnya, pemirsa, ada efek Purbaya dan BI Rate yang mulai terasa. Perekonomian Indonesia mulai merasakan efek kebijakan moneter dan fiskal yang berkombinasi fokus mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanda-tandanya pada tahap awal mulai muncul di pasar keuangan. Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan belanja negara akan lebih agresif untuk memastikan peredaran uang primer tumbuh mendorong konsumsi. Bahkan dana menganggur pemerintah telah dipindahkan dari Bank Indonesia senilai 200 triliun rupiah ke 5 bank milik negara pada bulan ini. Dikombinasikan dengan paket stimulus ekonomi akhir tahun yang telah diberi nama paket stimulus 845. Kemudian ditambah kebijakan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo secara agresif menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebanyak 5 kali sebesar 125 basis poin pada tahun ini hingga ke level 4,75% pada September 2025. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan data Indonesia Overnight Index Average atau Indonia turun sekitar 144 basis points sejak awal tahun. SRBI tenor 6 hingga 12 bulan turun lebih dari 200 basis point dan yield SBN 2 tahun turun sekitar 185 basis points. Menurutnya hal ini menandakan biaya dana jangka pendek bank sudah lebih murah sehingga saluran pertama stimulus moneter bekerja segera. Dari sisi penurunan bunga dana dan bunga kredit perbankan, ia mengakui memang cenderung butuh waktu efek transmisinya dari kebijakan moneter Bank Indonesia. Tetapi sedang dipercepat oleh bauran kebijakan yang mana terlihat